Jadi kita menjual paket wisata itu adalah menjual paket what to see, what to do, what to buy. Jangan dilupakan what to buy. Ya, Karena itu berkaitan dengan oleh-olehnya, Kang Yosef. ya. Ya, jadi orang berlama untuk berwisata ke Lampung karena memang tertarik dengan salah satunya adalah oleh-oleh Lampung seperti keripik pisang. Karena Lampung adalah sentral keripik pisang. Paket wisata Lampung itu paling lama itu adalah 5 hari, Kang Yosef. 5 hari orang sudah puas. Tapi lebih dari 5 hari orang akan jenuh. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Pada episode ini, kami menampilkan informasi seputar paket wisata di Provinsi Lampung. Perbincangan akan dipandu oleh host Yosef Sugeng Irianto yang akrab saya sapa dengan Kang Yosef. Provinsi Lampung memiliki lokasi yang strategis antara sangat dekat dengan Jakarta, ya. Jika dibandingkan dengan Bandung yang dekat tapi jauh dari Jakarta karena macet. Perlu kita sampaikan mengenai aksesibilitasnya. Bang Adi bisa disampaikan nih sebagai narasumber keren kita pada pagi hari ini. How to get, ya. Jadi bagaimana nih bisa mencapai datang ke Lampung? Aksesibilitas misalnya dari Jambi, dari Jawa mungkin jelas ya, atau dari daerah lain. Saya kalau bicara dengan how to get sangat senang, Kang Yosef. Kenapa? Karena Lampung sangat dekat. Bukan dekat dengan Jakarta, tapi sangat dekat dengan Jakarta. Dari bandara internasional, itu cukup dekat. Menuju ke Merak, hanya memakan waktu 2 jam, nggak jauh. Kemudian juga dari Merak menuju ke Bakahuni, hanya memakan waktu 1 jam. Kang Yosef. 1 jam, tapi kita disuguhkan oleh kapal eksklusif. Di dalam kapal eksklusif itu seperti kapal pesiar, Kang Yosef. Wisatawan menikmati tentang bagaimana makannya, menikmati tempatnya, menikmati kamar mandi yang memang cukup bersih. Nah, ketika mereka sampai ke Bakahuni, perjalanan melalui tol, Kang Yosef, menuju Bandar Lampung hanya 1 jam. Nggak jauh. Hanya 1 jam menuju ke Bandar Lampung. Masuk tol. Ya. Kadang juga ditempuh kita bisa 45 menit kalau memang kecepatan cukup tinggi. Tapi rata-rata kita pukul rata 1 jam menuju ke kota Bandar Lampung. Yeah. Akses kedua adalah dari Jakarta menggunakan pesawat, itu kita baru baca koran, belum nyampe 1 halaman, itu sudah sampai. Pramugari sudah bilang bahwa kita sudah landing di kota Bandar Lampung. Cukup dekat, hanya 30 menit, Kang Yosef. Iya, iya. Kemudian dari Palembang, tadinya kita Palembang Lampung itu memakan waktu 9 jam sampai 12 jam. Yeah. Sekarang hanya 3 jam sudah bisa sampai ke Bandar Lampung karena akses tol. Menghemat 6 jam ya? Menghemat 6 jam. Luar biasa. Kalau orang Lampung ke Palembang juga nggak begitu jauh. Kalau perjalanan ada yang menempuh jarak sekitar 2,5 jam. Mereka sudah sampai. Karena memang agak ngebut. Itu kalau umpamanya hanya 3 jam ya itu santai, Kang Yosef. Dari Palembang ke Bandar Lampung. Nah, inilah menjadi kenapa Lampung menjadi pilihan destinasi wisata. Jambi, Bengkulu, Padang, mereka memilih jalan darat ke Lampung. Daripada mereka menggunakan pesawat yang mahalnya cukup luar biasa. Mereka lebih baik jalan darat ke Bandar Lampung. Jadi mereka ke Jakarta pun pasti transitnya ke Bandar Lampung. Orang dari Padang mau ke Jakarta, mereka pasti transitnya di Bandar Lampung. Kenapa? Weekend, okupansi hotel di Lampung
mencapai 90%. Karena mereka banyak wisatawan yang menuju ke Jakarta, menuju ke Bandung, atau sebaliknya mereka transit dulu di kota Bandar Lampung. Mereka istirahat, menikmati kulinernya khas Lampung. Nah, ini menjadi sebuah, kita senang sekali ini. Terima kasih pada Presiden Republik Indonesia yang sudah memberikan, membangun tol yang luar biasa. Baik. Oke, Bang Adi. Di episode yang lalu kita sudah mendengar what to see, ya. Apa yang bisa kita lihat, apa saja yang bisa kita saksikan di Provinsi Lampung. Nah, berikutnya what to do. Apa yang akan kita lakukan untuk melengkapi diskusi kita kali ini? Kita bincangkan ya mengenai paket wisata. Jadi kita menjual paket wisata itu adalah menjual paket what to see, what to do, what to buy. Jangan dilupakan what to buy. Karena itu berkaitan dengan oleh-olehnya, Kang Yosef. Jadi orang berlama untuk berwisata ke Lampung karena memang tertarik dengan salah satunya adalah oleh-oleh Lampung seperti keripik pisang. Karena Lampung adalah sentral keripik pisang. Paket wisata Lampung itu paling lama itu adalah 5 hari, Kang Yosef. 5 hari orang sudah puas. Tapi lebih dari 5 hari orang akan jenuh. Ya, kita juga harus tahu juga keinginan wisatawan. Jadi ketika hari pertama mereka kita jemput, kemudian mereka kita ajak city tour dulu, Kang Yosef. Kemudian city tour mereka kita ajak makan malam dengan live musik, menikmati view kota Bandar Lampung. Kita ajak mereka menginap di salah satu hotel berbintang di Lampung karena memang ketinggiannya di tengah kota Bandar Lampung. View-nya luar biasa, itu rata-rata wisatawan suka dengan itu. Besok paginya, dan mereka harus siap-siap jam 8 kita ajak menuju ke Pulau Pahawang. Sekali lagi memang harus maknanya ada di Pulau Pahawang. Hari kedua, mereka ada di Pulau Pahawang 1 harian, Kang Yosef. 1 harian mereka snorkeling. Menikmati suasana di Pulau Pahawang. Kemudian waktu dunya mereka kita ajak outing, mereka ajak outbound di Pulau Pahawang, kita fun game. Kemudian kita lakukan makan siang prasmanan di Pulau Pahawang, bermain musik, bermain outbound di Pulau Pahawang, selain mereka snorkeling. Pulang dari Pulau Pahawang, mereka jam 4 sampai jam 5, kita ajak mereka untuk menuju ke Puncak Mas. Mereka tidak boleh berhenti untuk menikmati suasana kota Bandar Lampung. Kita ajak mereka melihat view. Kemudian kita ajak mereka ke Kampung Vietnam untuk makan malam. Nah, mereka habis itu selesai dari makan malam di Kampung Vietnam, mereka kita ajak lagi kembali ke hotel untuk beristirahat. Itu sudah 2 hari. Kemudian esok paginya, hari ketiganya, mereka kita ajak city tour. Ada beberapa destinasi wisata dari pagi sampai sore, sampai malam, kita ajak mereka untuk sampai makan malam. Hari keempat, kita ajak mereka kunjungi oleh-oleh. Oleh-oleh, kemudian mereka kita ajak untuk menggoreng keripik singkong sendiri, melakukan something tudunya, mereka menusukkan pisang muli. Pisang muli adalah pisang Lampung, Kang Yosef, yang dibolongin. Nah, itu mereka goreng sendiri, mereka kemas sendiri, mereka beli sendiri. Nah, sehingga mereka pulang membawa oleh-oleh yang memang mereka buat sendiri, mereka goreng sendiri, Kang Yosef. Live cooking ya? Iya, cooking. Mereka itu hari keempat. Selesai dari itu, mereka kita ajak pulang ke bandara. Kalau 4 hari. Tapi kalau 5 hari, 1 hari mereka kita ajak ke Liwa atau ke Tanjung Setia atau ke Waikambas. Nah, itu paketnya. Keesok harinya mereka sudah ke bandara atau mereka menuju ke dermaga eksekutif Bakahuni. Nah, itu paketnya, Kang Yosef. Bisa juga hari ketiganya mereka ke Teluk Kiluan, menginap 1 malam. Bisa juga hari keempatnya mereka ke Tegal Mas, nginap 1 malam juga. Itu bisa kita mainkan seperti itu paket-paket wisatanya. Cukup variasi, Kang Yosef.
Karena kita nggak mau mereka tinggal di kota Lampung, tinggal di Lampung, boring, jenuh. Waduh, apalagi ya. Gitu Kang Yosep. Baik. Keren Bang Adi. Bang Adi, saya kira masih banyak lagi nih destinasi di Lampung ini yang memiliki daya pikat untuk wisatawan. Nah, Pak Adi mungkin bisa ceritakan paket wisata yang menantang gitu ya, yang uji nyali atau uji adrenalin, tapi ke Gunung Krakatau. Ada nggak nih paketnya nih? Paket singkatnya atau paket gimana, Bang Adi? Pasti aja Kang Yosep. Karena kita jual paketnya apa aja ada. Kalau nggak ada ya. Jadi paket ke Gunung Anak Krakatau itu ada paket yang memang orang-orang yang suka dengan tantangan sebenarnya. Mereka dari Dermaga Bum Kalianda menuju Gunung Anak Krakatau itu kan memakan waktu cukup jauh. Mereka menggunakan speedboat. Ombak menuju Gunung Anak Krakatau kan cukup tinggi. Sehingga hentakan speedboat itu menjadi sebuah menguji adrenalin tersendiri. Nah, menuju Gunung Anak Krakatau, kita akan mengelilingi Gunung Anak Krakatau. Kemudian juga erupsi yang sekarang ini terjadi di Gunung Anak Krakatau itu menjadi sebuah uji nyali tersendiri karena hentakan laharnya itu cukup luar biasa. Bunyi tum gitu Kang Yosep. Jadi orang-orang yang memang tidak memiliki keberanian, mereka tidak berani mendekat di Gunung Anak Krakatau. Pak Adi, saya coba sedikit. Tadi ketika kita sedang jalan mengitari ya, itu kan ada letusan tadi yang sampai bunyi itu tidak dilarang itu, tidak dilarang harus nggak boleh ke sana atau malah itu sebagai atraksi? Itu kita harus jaga jarak Kang Yosep. Minimal berapa Minimal jauh? Bisa kita 4-5 kilo. Kalau ada petugasnya itu 4-5 kilo Kang Yosep. Karena memang kita dilarang untuk mendekat. Apalagi kita turun di kawasan Gunung Krakatau. Itu tidak boleh. Ya? Sama sekali nggak boleh ya? Ketika kita turun di Gunung Anak Krakatau, itu kita harus ada simaksi. Prosesnya panjang. Simaksi apa tuh? Surat izin masuk kawasan. Oh, begitu ya. Nah, itu proses panjang Kang Yosep. Oke. Tapi intinya kita tidak boleh mendarat di Gunung Krakatau itu? Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Kita sebagai tour operator pun harus memberikan pemahaman kepada wisatawan. Minimal mereka bisa melihat langsung erupsi Gunung Anak Krakatau. Mereka tidak boleh mendekat. Mereka tidak boleh mengambil foto terlalu dekat. Dia harus menjaga jarak yang jauh. Tapi menjaga jarak yang jauh meskipun kelihatan, tapi serasa dekat. Gitu kan, Yosep. Karena memang Gunung Anak Krakatau kan di tengah-tengah laut. Sehingga mereka menjadi sebuah adrenalin tersendiri ketika mereka mengunjungi Gunung Anak Krakatau. Kita akan mengelilingi Gunung Anak Krakatau pada saat paketnya itu, Kang Yosep. Baik, Bang Adi. Jadi kalau ke Krakatau itu paling nggak 2 hari ya? Ya, paketnya 2 hari minimal 2 hari. 2 hari itu malamnya nginep di mana nih? Nginep di Pulau Sebesi, Kang Yosep. Oh, saya pikir di Krakataunya. Kalau nginep itu kan di sekitar Gunung Krakatau ada Pulau Sebesi yang penduduknya banyak. Jadi di situ apa aja ada. Makan hotel apa ada di sana ada. Ya. Penginapan ada di Sebesi ya. Homestay ya. Ya, bukan jadi rumah-rumah warga yang memang disiapkan untuk menginap di sana. Dari Sebesi bisa ngelihat Krakatau? Bisa ya? Bisa. Oke. Baik. Bang Adi, menarik sekali ya untuk tujuan wisata di Bandar Lampung ini. Ya. Nah, untuk infrastruktur sebagai penunjang yang sangat dibutuhkan sehingga wisatawan bisa kerasan tinggal di satu destinasi. Bagaimana dengan fasilitas akomodasi nih yang diminati oleh wisatawan sudah terpenuhi belum di Lampung atau kabupaten yang lainnya? Ya, untuk akomodasi terutama di Kota Lampung terpenuhi, Kang Yosep. Kita banyak event-event yang butuh kamar ribuan. Kemarin Muktamar kita mencukupi. Kemudian BKKBN kita mencukupi. Semua mencukupi, Kang Yosep. Untuk Lampung itu dari hotel-hotel bintang akan dibangun lagi ada Mercure
yang akan dibangun di Lampung. Kemudian W Marriott pun akan mudah-mudahan 2023 sudah jadi, Mercure jadi, kemudian W Marriott jadi dengan ribuan kamar, Kang Yosef. Nah, jadi untuk fasilitas akomodasi, transportasi Lampung cukup lengkap. Kemudian di kabupaten kota pun hotel-hotel cukup banyak, apalagi homestay, apalagi villa-villa, wah cukup luar biasa di Lampung. Jadi gampang untuk mencari akomodasi di Lampung, Kang Yosef. Jadi cukup memenuhi standar lah. Hotel bintang 5 sudah juga, banyak ya? Cukup bagus semua. Hotel bintang 5 sudah cukup banyak ya? Iya, Lampung baru bintang 4, Kang Yosef. Oh, bintang gitu 5 ya? belum. Belum masih ada standarnya ya? masih bintang 4 semua. Tapi ya sejajar lah, hampir sama dengan bintang 5 lah. Orang sudah senang, sudah mumpuni lah untuk akomodasi di Lampung. Baik. Itu untuk hotel-hotelnya, pokoknya sudah sanggup untuk menampung ribuan wisatawan yang datang ke sana ya. Biasanya itu di bulan apa atau ada event apa yang akomodasinya itu penuh, Bang? Kalau akomodasi penuh, hotel-hotel di Bandar Lampung weekend itu sudah pasti penuh, Kang Yosef. Kalau Kang Yosef menuju ke Lampung, tiba-tiba Kang Yosef pesan hotel, Bang Adi, saya butuh 1 kamar, nggak akan dapat, Kang Yosef. 1 minggu itu pasti sudah penuh. Sudah penuh, nggak mungkin nggak penuh. Nggak ada cerita Lampung kalau weekend itu kosong, nggak akan cerita. Gitu ya. Okupasinya cukup bagus. Cukup luar biasa Lampung. Jadi Lampung itu memang menyenangkan ya, karena di Lampung itu diciptakan ketika Tuhan tersenyum ya. Itu udah biarin Bandung aja yang ngomong gitu. Nanti saya cari kosakata untuk Lampung lah. Baik, Bang, kalau mengenai kuliner nih. Jadi biasanya wisatawan Nusantara ya, domestik, ini kan selalu ingin mencoba, selalu ingin tahu tentang taste ya, cita rasa makanan daerah. Nah, kira-kira apa aja nih kuliner yang ada di Lampung, Bang? Ya, Kang Yosef pernah dengar bakso Sony? Bakso Sony ada. Di Bandung ada. Itu bakso Sony kan orang Lampung, Kang Yosef. Oh, begitu bakso ya di Sony Bandung. Itu Lampung. Oh. Jadi kenapa dikasih nama bakso Sony? Karena yang punya Sony. Dulu Pak Sony itu pedagang bakso keliling, Kang Yosef. Kenapa bakso Sony cukup ngetop, cukup ngetren, Palembang dan semua kalau ke Lampung, semua wisatawan kalau ke Lampung nggak makan bakso Sony, mereka nggak lengkap. Gitu Rata-rata mereka makan bakso Sony. Karena memang bakso itu langsung mereka ngolah sendiri. 1 hari bisa 5 ekor sapi mereka olah. Nah, sehingga cabangnya banyak di Lampung. Yang kedua adalah pempek. Saya baru mau mengklaim empek-empek kan milik Palembang. Kenapa Lampung juga mengklaim punya empek nih? Iya. Jadi di Lampung ada empek 1, 2, 3. Yang memang penuh terus. Karena memang merasa nikmat gitu. Karena cukanya juga beda. Itu cuka Lampung gitu. Jadi beda empek. Palembang boleh ada empek, Lampung juga memang ada empek yang ngetren. Jadi ketika orang makan bakso Sony, kemudian empek mereka makan. Itu mereka yang menikmati untuk kuliner. Kemudian makanan yang untuk nasi pindang. Meskipun itu pindang punya Palembang, Kang Yosef. Tapi Lampung juga ada pindang Lampung. Banyak tumbuh restoran-restoran pindang yang memang dimiliki oleh Lampung. Nah, itu dijadikan seruit Lampung. Yang memang ketika durian tadi yang memang kita olah jadi olahan, ada nanas, ada timun, kemudian ada ikan yang kita olah, kita jadikan satu, ada tempoyak yang dari durian, kita jadikan satu, kita makan pedas-pedas. Makanya ketika wisatawan datang ke Lampung, mereka harus siap makan pedas untuk di Lampung. Ya, Bang Adi, kadang-kadang nama atau istilah bahasa beda arti ya. Seperti kalau di Bandung itu atau di Jakarta di kemplang itu artinya
dipukul gitu ya, ditabok gitu, kemplang. Tapi kalau di Lampung kan beda ya, kemplang gitu ya. Ya sama kemplang. Tapi kenapa ada dia makanan dikasih tahu namanya kemplang? Karena membuatnya di kemplang-kemplang gini, Kang Yosef. Nah, itu terjadi. Mereka cara membakarnya kan dijapit, kemudian dikemplang-kemplangin. Makanya itu namanya kemplang, Kang Yosef. Oh, gitu. Itu Kerupuk kemplang kan ya? kerupuk kemplang, ya. Karena Di Lampung ciri dibuatnya khas juga itu. Karena dibuatnya di kemplang-kemplang gitu. Ya, dikemplang-kemplang, dibakar dikemplang-kemplang. Oh. Nanti kalau ada kerupuk tinju kan ditinju-tinju kali ya. Ditinju-tinju. Oke, Bang Adi. Podcast Pariwisata Indonesia ini kan ditonton ya dan didengar oleh banyak kalangan, termasuk juga para pejabat terutama di bidang pariwisata. Nih, pada kesempatan ini Bang Adi sebagai narasumber yang hebat, yang keren, yang bisa menceritakan segala sesuatu tentang Bandar Lampung. Apa nih himbauan kepada para pejabat di lingkungan provinsi, kabupaten, kota gitu ya di Lampung sendiri. Bentuk dukungan apa sih yang diharapkan oleh Bang Adi sebagai pelaku pariwisata supaya pariwisata di Provinsi Lampung ini dapat dikembangkan lebih maju lagi? Dukungan yang kita harapkan kepada pemerintah adalah dukungan promosi pariwisata Lampung. Pertama adalah undang para pelaku wisata, fasilitasi mereka, ajak mereka untuk membuat paket-paket wisata Lampung. Ketika mereka sudah ke Lampung, kemudian kita jualkan paket-paket wisata Lampung, mereka sudah pasti menjual paket-paket wisata ke daerahnya masing-masing. Itu yang paling penting, yang belum pernah sampai sekarang dilakukan, disupport. Kemudian juga adakan kita kunjungan ke tempat-tempat daerah lain, tempat-tempat wisata lain, minimal studi banding, minimal kita bisa mengunjungi pemerintah provinsi lain, kemudian kita kenalkan budaya, umpamanya kita mengenalkan budaya ke Jakarta, ke Bandung, kemudian ke Jogja, sehingga Jogja tahu, oh budaya Lampung seperti ini. Sudah dipastikan Jogja, Bandung, Jakarta ketika dikunjungi, mereka pasti akan mengunjungi Lampung. Yang kedua adalah infrastruktur. Meskipun kita pelaku wisata bisa bercerita, bisa memanipulasi tentang bagaimana infrastruktur, tapi infrastruktur di tempat destinasi wisata itu penting. Tanpa infrastruktur yang baik, orang tidak akan kembali lagi. Keberhasilan kita sebagai pelaku wisata adalah repeat order. Makanya infrastruktur itu sangat penting. Meskipun kita pelaku wisata bisa mengakali bahwa jalan jelek itu kita buat paket off-road. Meskipun tempatnya agak sulit, oh itu bisa kita pakai bahwa itu untuk pendaki gunung. Itu bisa kita akali, tapi itu tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa infrastruktur yang baik. Itu Kang Yosef. Ya, saya garis bawahi tadi ya mengenai infrastruktur dan Femtrip. Ini penting, undang para travel agent yang benar-benar bisa menjual Lampung. Ini yang sering dilakukan oleh Jogja, Jawa Timur, Jawa Barat, mungkin sama dengan Lampung ya, karena Jawa Barat udah ramai banget Pak, gitu. Ya, baik, Bang Adi, luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Adi benar-benar membuka wawasan, membuka pengetahuan kita lebih luas tentang Lampung. Baik, saya Yosef Sugeng Irianto, pamit undur diri. Salam pariwisata Indonesia.